buat dimana saja pun saat ini teman ya, ini penting ya, pelajaran penting. Ini tetangga saya hari ini dia gembira banget tadi, sampai dia nangis sujud bersyukur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini guys ada sebuah berita yang mana tentang masih menyangkut para pekerja migran, khususnya para pekerja migran TKW Indonesia. Yang mana di sini kasusnya tentang masalah percintaan yang sangat tragis. Yang mana di sini kronologinya. Kisah cinta antara negara yang dilakoni oleh pekerja migran Indonesia kemudian berujung petaka kembali terjadi dan menimpa Diana, yaitu bukan nama sebenar, pekerja migran Indonesia asal Sukabumi berusia 34 tahun ini sejak pertama kalinya menjadi PMI di tahun 2017, yaitu telah memilih Singapura menjadi destinasi favoritnya. Perhara rumah tangga di kampung halaman bermuara pada pilihan Diana menerima rayuan cinta Raju, yaitu bernama Raju ya, bukan nama sebenar, seorang pekerja migran asal Bangladesh berumur 36 tahun. Nah, jadi mbaknya ini setelah bekerja ya, berangkat, yaitu bekerja di Singapura, karena sebenarnya mbaknya ini di rumah itu masih berstatus istri orang ya. Dia juga masih punya suami, namun rumah tangga mereka itu seolah-olah retak ya, nggak tahu apa masalahnya. Dan setelah mbak ini bekerja ke Singapura, tiba-tiba mungkin ya namanya juga manusia normal ya, mungkin dirayu salah seorang Bangladesh, akhirnya mbaknya ini langsung kelepok-kelepok dan langsung sayang sama Bangla tersebut. Rasa cinta Diana terhadap Raju kian hari kian menguat. Apapun Diana lakukan dan berikan, termasuk mencuri waktu kerja untuk melepas rindu hingga menyerahkan uang hasil kerja Diana kepada Raju, lantaran menurut pengakuan Raju, di kampung halamannya ada 3 orang adik yang semuanya membutuhkan biaya. Jadi pinter ya Mas Bangla ini, dia setelah bisa mengikat mbaknya ini ya, dan mengaku sama mbaknya ini, katanya dia di rumah mempunyai 3 adik ya, yang mana memerlukan biaya untuk sekolah, untuk mungkin keseharian. Dan karena mbaknya ini mungkin cinta dan sayang ya, akhirnya di setiap gajinya ya selalu dikasihkan sama Bangladesh ini. Nah, jadi ini kasusnya kebalik ya. Biasanya orang Indonesia yang morotin, ini justru mbaknya yang diporotin. Begitu dengan ikhlas mengasihkan uang setiap bulannya itu dikasihkan semua sama Bangladeshnya ini. Yang katanya Mas Bangladeshnya ini mengaku bahwa di rumahnya itu mempunyai 3 adik yang harus dibiayai. Raju tinggal di sebuah mes yang di dalamnya banyak pekerja asal Bangladesh bertempat tinggal, sedangkan Diana bertempat tinggal di apartemen majikannya, yaitu kawasan Telok Blangah Garden. Mungkin teman-teman tahu ya, yang di Singapura, yaitu kawasan Telok Blangah Garden. Terhitung sejak pandemi melanda dunia, selama 2 tahun lamanya gaji Diana diserahkan kepada Raju, lantaran Diana melihat kondisi di keluarga Raju di kawasan utara Bangladesh sangatlah memilukan. Nah, jadi selama 2 tahun mbaknya itu bekerja di Singapura ya, uangnya itu dikasihkan terus sama Mas Bangla tersebut. Karena katanya sih kasihan ya, karena mungkin punya adik 3, dan katanya di tempatnya Mas Bangladesh ini, tempatnya itu tempat orang-orang yang paling miskin. Jadi mungkin mbaknya itu karena saling sayang, karena saling cinta, dan karena emang setiap minggu itu dicas terus ya. Jadi ya apalagi, ya udah I love you too ya, pokoknya seperti itulah. Diana melakukan semuanya dengan tulus lantaran secara lahir batin dirinya merasa telah menjadi milik Raju, dan Raju selalu menyebut Diana sebagai istri, buah hati, dan sebutan membius lainnya. Jadi pinteran Mas Banglanya ini selalu menyebut kamu itu istriku, kamu itu adalah perempuan yang terbaik, kamu itu adalah perempuan yang sangat cantik, yang sangat demplon ya. Dan akhirnya mbak ini langsung kelepok-kelepok dan semuanya diberikan, baik uangnya, baik gajinya, dan baik juga dianya, sampai di setiap libur digarap Mas Bangla tersebut. Namun siapa sangka per Juli 2023 kemarin tiba Raju tidak bisa lagi dihubungi dan Diana kehilangan jejaknya. Nah loh, jadi selepas 2 tahun mereka hubungan ya, dan banyak itu selama 2 tahun itu juga mengasihkan uangnya, dan selama 2 tahun itu juga
Mbak sama Mas Bangladesnya tersebut sering melakukan hal tersebut, dan akhirnya tiba-tiba mungkin karena bosan atau gimana, Mas Banglannya ini tiba-tiba menghilang, tidak ada jejak. Sedangkan menurut informasi dari teman Raju yang tinggal di mes yang sama, Raju telah pulang ke Bangladesh lantaran mau menikah. Nah loh, selepas mendapat gaji ya, jatah dari mbaknya ini setiap bulan untuk keluarganya. Selain itu juga karena sudah menikmati yaitu tubuhnya mbaknya ini selama 2 tahun dijadikan pelampiasannya, mungkin karena Mas ini sudah bosan atau gimana, akhirnya memilih untuk pulang karena ingin menikah sama gadis pilihannya yaitu di Bangladesh. Waduh, ini kira-kira gimana guys? Tentu informasi tersebut membuat Diana hancur berkeping-keping. Terlebih memasuki bulan Agustus, Diana merasakan telat datang bulan dan telah dilakukan tes urin, ternyata Diana positif hamil. Nah loh kan, karena sering sekali libur bareng, dihajar terus dan akhirnya hamil. Tak ada pilihan lain, Diana pun curhat ke majikannya. Beruntung majikannya Diana menyikapi cukup dewasa meskipun sejatinya mereka kecewa. Majikan Diana meminta Diana agar pulang ke Indonesia sampai dengan selesai melahirkan. Jika Diana masih ingin bekerja ke Singapura, majikan tetap akan menerima kembali. Nah, jadi majikannya itu tahu ya, karena Mbak Diana ini curhat ke majikannya bahwa aku hamil. Namun majikannya itu baik, katanya yaudah nggak apa-apa. Jadi kamu mending pulang dulu, nanti selepas melahirkan kamu boleh datang lagi ke sini, kata majikannya ya. Tentu saran tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Diana untuk menjalaninya, sebab di kampung halaman Diana masih berstatus istri dari seseorang yang meskipun hubungannya telah retak, namun secara hukum masih terkait perkawinan. Nah, mau pulang gimana ya, sedangkan Mbak Diana ini masih berstatus istri orang dan mempunyai suami. Gimana itu nanti coba? Ini sangat-sangat membahayakan guys ya. Setelah berpikir panjang, Diana akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia. Namun, naas bagi Diana, dalam perjalanan meninggalkan Jakarta menuju Sukabumi, diduga akibat lelah perjalanan serta lelah secara psikis, Diana mengalami pendarahan hebat. Keluarga yang tidak mengetahui sebabnya akhirnya menjadi tahu setelah Diana dirawat di sebuah rumah sakit Bogor Selatan. Diana mengalami keguguran, itu kata dokternya guys ya. Kejadian tersebut langsung memicu huru-hara di tengah-tengah keluarga Diana maupun keluarga suaminya. Namun, ia hanya bisa pasrah saja saat sang suami menggugat cerai ke pengadilan agama. Nah, jadi setelah tahu mbaknya ini hamil ya, suaminya itu langsung menggugat cerai Mbak Diana tersebut. Sambil menunggu putusan pengadilan keluar, Diana mencoba menghubungi majikannya dan mengutarakan niatnya untuk kembali bekerja ke Singapura. Namun, naas, majikan mengatakan sudah mendapatkan pengganti lainnya. Nah, jadi ketika waktu pulang kan majikannya ya udah kamu pulang aja dulu, nanti kalau sudah melahirkan kamu bisa datang lagi ke sini. Namun di sini pas dihubungi ternyata majikannya sudah mengambil anak yang baru. Nah, jadi di sini teman-teman khususnya yang bekerja di Hong Kong dan Singapura, berhati-hatilah kalian karena kasus seperti ini begitu sangat sering sekali ya mendapat yaitu kisah-kisah yang seperti ini. Jadi untuk kalian para teman-teman khususnya para ibu-ibu dan mbak-mbak ya, jagalah harga diri kalian, jangan begitu murah untuk bisa ditakluki sama Mas Bangladesh ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Roni Saputra, Suara TKI.